Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, mari kita lanjutkan belajar bareng kita. Masih di Kitabus Shiyam dari kitab Bidayatul Mujtahid. Kali ini kita akan membahas tentang waktu niyati fi shaumil fardi wan nafilah. Waktu niat fi shaumil fardi dalam puasa fardu dan sunnah. Shaumil fardi wan nafilati. Ingat bacanya ya. Shaumil fardi ini bukan nat man'ut, tapi ini tarkibnya tarkib idhofi. Ini saum mudhaf, al fardi mudhaf ilaih. Wan nafilati wawunya ataf atafkan ke fardi, jadi fardi nafilah, ada puasa fardu, ada puasa sunnah. Waktu niat di dalam puasa fardu dan puasa sunnah. Wa amma ikhtilafuhum fi waqtin niyati, adapun perbedaan pendapat para ulama, hum ini ke ulama, fi waqtin niyati di dalam waktu niat. Khobarnya amma, yaitu perbedaannya itu ada, pertama ini fa inna malikan, sungguhnya Imam Malik ro'a berpendapat annahu sesungguhnya la yujzi'us siyam illa biniyatin qoblal fajri. La yujzi'us siyamu, tidak cukup niat, maksudnya tidak cukup berpuasa, tidak sah puasa illa biniyatin kecuali dengan niat qoblal fajri, sebelum fajar. Jadi kalau menurut Imam Malik tidak sah puasa kalau tidak niat sebelum fajar. Ini yang pertama, ikhtilaf yang pertama isinya ini. Pendapat Imam Malik, la yujzi'us siyamu illa biniyatin qoblal fajri. Wa dzalika fi jami'i anwa'is shaumi. Wa dzalika, hal itu, tidak cukupnya itu, tidak sahnya itu, fi jami'i anwa'is shaumi, di dalam semua jenis puasa, baik puasa sunnah maupun puasa fardu. La yujzi'u illa biniyatin, tidak sah, tidak cukup kecuali dengan niat qoblal fajri. Pendapat pertama dari Imam Malik. Wa qala Syafi'i, dan berkata mazhab Syafi'i atau Imam Syafi'i, tujzi'un niyatu ba'dal fajri fin nafilati, cukup sah niat ba'dal fajri, setelah fajar, fin nafilati, di dalam puasa sunnah. Kalau puasa sunnah niat setelah fajar lewat, tetap dihukumi sah. Tujzi'un niyatu ba'dal fajri. Wala tujzi'u, dan tidak cukup niatnya fil furudi, di dalam puasa fardu. Jadi kalau puasa fardu wajib niat sebelum fajar, ikut ke Imam sama dengan Imam Malik. Tapi kalau Imam Syafi'i dalam puasa sunnah boleh setelah lewat fajar. Beda ya. Yang pertama Imam Malik sebelum fajar mutlak, mau sunnah mau fardu puasanya harus sebelum fajar. Kalau Imam Syafi'i tafsil, puasa sunnah boleh setelah fajar, tapi kalau puasa fardu wajib qoblal fajri. Pendapat yang kedua, jadi ikhtilafnya itu yang pertama pendapat Imam Malik, yang kedua pendapat Imam Syafi'i, yang ketiga waqala Abu Hanifah, dan berkata Imam Abu Hanifah, tujzi'un niyatu ba'dal fajri, cukup atau boleh atau sah niat setelah fajar, fisyami, di dalam puasa, al muta'alliki, yang berhubungan
wujubuhu biwaktin muayyanin. Niat setelah fajar dalam puasa yang berkaitan dengan waktu yang tertentu kewajibannya. Nah, jadi nih kita ke i'rabnya ya. Fisyami di dalam puasa al muta'alliki wujubuhu biwaktin muayyanin. Ini jumlah ini yang berhubungan apa ini fa'ilnya wujub ini biwaktin muayyanin, ini tarkib ini fi mahalli jarin sebagai naat dari asyam. Jadi kalau ada jumlah jatuh setelah apa ini si marifat, maka dia strukturnya menjadi naat, jadi sifat ya. Jadi puasa yang kewajibannya berhubungan dengan waktu tertentu. Apa sih maksudnya dengan waktu tertentu tuh? Seperti puasa Ramadan, wa nazri dan puasa nazar. Nah, puasa nazar kan waktunya sudah ditentukan. Kapan? Sama dengan puasa Ramadan, hanya di bulan Ramadan. Nah, niat setelah fajar boleh, cukup, sah. Jadi puasa nazar di hari-hari tertentu. Saya kalau datang hari ini saya akan puasa nazar di hari tertentu. Itu kan waktunya sudah muayyan. Dia menjadi wajib, kewajibannya berhubungan dengan waktu tertentu. Niatnya kalau setelah fajar boleh, kalau menurut Imam Abu Hanifah. Jadi ini berbeda sendiri. Kalau Imam Maliki dan Imam Syafi'i, puasa Ramadan itu wajib niatnya qoblal fajri. Kalau Imam Abu Hanifah boleh setelah fajar. Wa kadzalika fin nafilati, begitu juga di dalam puasa sunnah. Boleh niatnya setelah lewat fajar. Wala yujzi'u fil wajibi, tetapi tidak cukup, tidak sah puasanya niatnya setelah fajar. Fil wajibi fi zimmati, dalam puasa wajib fi zimmati yang berada dalam tanggungan, artinya puasa qadha lah. Ya, dia punya hutang, qadha, niatnya setelah subuh, setelah fajar tidak boleh. Itu harus sebelum fajar, karena ini maksudnya kewajiban yang dalam tanggungan, tidak waktu tertentu. Baik, jadi dalam paragraf ini silahkan isinya simpulkan. Kita bisa ambil kesimpulan bahwa paragraf ini berisi tentang perbedaan pendapat dalam waktu niat. Ada 3 pendapat, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hanafi. Imam Maliki mutlak mewajibkan niat sebelum fajar, baik sunnah maupun puasa wajib. Kalau Imam Syafi'i tafsil, puasa Ramadan wajib niatnya sebelum fajar, tapi puasa sunnah boleh setelah fajar. Kalau Imam Abu Hanifah berbeda, puasa Ramadan dan puasa nazar hari-hari tertentu boleh setelah fajar. Tetapi kalau puasa wajibnya karena membayar tanggungan, bayar qadha, maka itu harus sebelum fajar. Jadi gitu. Puasa sunnah, puasa Ramadan, puasa nazar di hari tertentu boleh setelah fajar. Ini kesimpulan dari paragraf wa amma ikhtilafuhum. Kita lanjutkan. Wassababu dan adapun sebab fi ikhtilafihim, di dalam perbedaan mereka, sebab dari perbedaan pendapat ulama itu apa? Ta'arudul asari fi zalika, khabar dari sabab. Ta'arudu dibaca
Rafa' lagi ya. Ta'arudul asari fi dzalika, berbeda atau bertentangannya asar fi dzalika di dalam niat itu tadi. Ammal asar al muta'aridati fi dzal ammal asaru al muta'aridatu, adapun dalil atau hadis asar, hadis-hadis yang saling bertentangan fi dzalika di dalam hal tersebut, ada berapa nih kita cek? 1, 2, jadi ada 2 ya. Berikut muta'aridah, dari ta'arada ya ta'aradu, ta'arud. Nah ini masdar dari ta'arada. Fa ahaduha, maka yang pertama dari asar itu apa? Ma kharrajahu al-Bukhari, hadis yang ditakhrij oleh Bukhari, an Hafsata, dari Hafsah, annahu qala, sungguhnya qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yubayyit as-siyama minal laili fala siyama lahu. Man syarat, jawabnya fala siyama lahu. Barang siapa lam yubayyit, yang tidak menginapkan, asyama akan puasanya, minal laili dari malam, kalau pernah gitu ya. Ini yubayyit itu dari majzum ya, karena ada lam mudhari majzum yubayyit, tapi dibaca kasrah kalau diwasalkan, malam yubayyitis syama, barang siapa yang tidak menginapkan puasanya di malam hari, fala syama lahu, maka tidak sah puasanya, maksudnya gitu. Warawahu Malik mauqufan, dan diriwayatkan juga oleh Imam Malik mauqufan sebagai hadis mauquf. Qala Abu Umar, hadisu Hafsata, hadis Hafsah ini fi isnadihi idtirab, di dalam sanadnya ada idtirab, ada kerancuan lah, kata Abu Umar. Jadi hadis yang pertama ini yang mewajibkan niat di malam hari bagi orang yang berpuasa. Imam Malik menggunakan hadis ini. Siapa yang tidak menginapkan puasanya, tidak niat sejak malam hari, menginapkan puasa di malam hari itu, niat di malam hari untuk berpuasa, kalau dia tidak melakukan niat di malam hari, fala syiyama lahu, puasanya tidak sah. Wasani, dalil yang kedua, marwahu Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Muslimun, an Aisyah, dari Aisyah, qalat, berkata Aisyah, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada saya, zata yaumin, pada suatu hari, ya Aisyah tu, wahai Aisyah, hal indakum syai', apakah kamu punya sesuatu, hal indakum syai'un, qalat, Aisyah menjawab, qultu, saya berkata, ya Rasulullah, ma indi syai'un, ma indana syai'un, kita tidak memiliki apa-apa. Nah, nggak ada apa-apa, kosong kulkasnya, dapurnya kosong. Qala, maka Rasulullah SAW jawab, fa inni so'imun, maka kalau begitu, inni so'imun, saya puasa saja. Artinya ini menunjukkan bahwa Nabi mencari sesuatu itu, apakah ada makanan. Karena tidak ada makanan, sebagaimana jawaban Aisyah, maka Nabi menjawab,
fa inni shaimun, kalau gitu saya puasa saja. Ya, wali hadisi Muawiyah, dan karena hadis Muawiyah juga, annahu qala 'alal mimbar, sungguhnya Muawiyah berpidato di atas mimbar, ya ahlal madinati, wahai penduduk Madinah, aina ulamaukum, mana para ulama kalian. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al yauma hadza yaumu Asyura. Al yauma hadza, hari ini, yaumu Asyura adalah hari Asyura. Walam yaktub alaina siyamahu, dan tidak mewajibkan. Ini kalau ini berarti mabninya mabni maklum ya, mudhari'nya. Walam yaktub, dan tidak mewajibkan, berarti domirnya huwa, ini takdirnya Allah nih. Walam yaktub, dan Allah tidak mewajibkan, alaina kepada kita, siyamahu, untuk memuasainya, untuk berpuasa. Bisa juga walam yuktab alaina siyamuhu, walam yuktab, dan tidak diwajibkan, alaina kepada kita, siyamuhu, puasanya. Nah, jadi naibul fa'il nih. Kalau siyamuhu ini pakainya mabni majhul. Walam yuktab alaina siyamuhu, tidak diwajibkan kepada kita untuk memuasainya, untuk berpuasa. Wa ana shaimun, dan aku berpuasa. Meskipun tidak diwajibkan, tapi saya berpuasa. Faman sya'a falyasum, maka barang siapa yang mau, falyasum, maka silahkan berpuasa. Waman sya'a falyuftir, dan barang siapa yang mau, falyuftir, maka silahkan tidak berpuasa. Gitu. Jadi ada dua dalil. Ini yang pertama menjadi dalil diwajibkannya niat di malam hari, karena dalilnya man lam yubayyitis syam, barang siapa yang tidak menginapkan puasa, tidak berniat di malam hari. Ini menjadi dalil wajibnya niat di malam hari. Kalau ini menjadi dalil tidak apa niat tidak di malam hari. Buktinya Rasulullah SAW ketika bertanya kepada Aisyah apakah ada makanan atau tidak, dijawab tidak ada, maka Rasul menjawab kalau gitu saya berpuasa. Demikian juga hadis yang diriwayatkan oleh ini Muawiyah, Rasul bersabda, hari ini Asyura, tidak diwajibkan kepada kita untuk berpuasa, tetapi saya berpuasa. Di sini ya, faman sya'a falyasum, ini ada petunjuk dibolehkannya niat setelah lewat fajar. Barang siapa yang mau berpuasa silahkan berpuasa, barang siapa yang tidak mau silahkan berbuka. Berarti ini sudah lewat fajar pidatonya Nabi kan. Silahkan niat, berarti tidak apa-apa niat setelah fajar. Nah, berdasarkan 3 hadis ini, itulah terjadi perbedaan pendapat. Faman zahaba mazhabat tarjih. Oke, tadi kita bahas dulu. Jadi paragraf ini berbicara tentang dalil, alasan mengapa para ulama tadi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah berbeda pendapat. Dalilnya ini, paragraf ini membahas tentang dalil-dalil yang menjadi landasan para ulama tersebut. Bagaimana kita lanjutkan? Faman dzahaba mazhabat tarjih akhadha bihadhihi Hafsah. Ulama yang mengambil jalan tarjih, mengunggulkan riwayat hadis, maka mengambil hadis Hafsah sebagai dalil. Tadi Imam Malik. Wa man dzahaba mazhabal jam'i, dan ulama yang mengambil jalan al-jam'i, mengumpulkan, maksudnya memadukan antara hadis yang harus meniatkan puasa di malam hari dengan hadis Aisyah dan hadis ini nih, hadis Muawiyah,
dikumpulkan, dikompromikan lah. Nah, ada dua ini, kalau ini tarjih, ini yang jam. Apa yang dilakukan oleh ulama yang mengambil jalan al-jam'u, mengkompromikan, memadukan antara dua pendapat yang berbeda. Farraqa bainan nafli wal fardi, membedakan antara puasa sunnah dan puasa fardu. Jadi menurut madhab yang mengambil jalur al-jam'i, mengkompromikan, itu ada dua cara. Pertama, hadis yang pertama itu terkait dengan puasa sunnah, membedakan antara puasa sunnah dan puasa fardu. Kalau puasa fardu, farraqa bainan nafli wal fardi, membedakan antara puasa sunnah dan puasa fardu. Kalau yang pertama ini untuk puasa fardu. Kalau yang kedua, yang Aisyah dan Muawiyah, itu untuk puasa sunnah. Jadi dua-duanya dipakai. Maka ini menurut pendapat Imam Syafi'i, kalau puasa sunnah tidak apa lewat fajar, puasa wajib fardu harus sebelum fajar niatnya, gitu ya. Ini hamala hadis Hafsah ta'ala al-fardi wa hadis Aisyah wa Muawiyah ta'ala nafli. Ya, memakai hadis Hafsah untuk puasa fardu dan hadis Aisyah dan Muawiyah untuk puasa sunnah. Jadi ini thariqatul jam'i. Wa inna ma farraqa Abu Hanifah bainal wajib wal muayyan wal wajib fi dhimmah. Nah, tapi kalau Imam Abu Hanifah membedakannya bukan antara puasa fardu dan puasa sunnah, tapi membedakan antara puasa yang wajibnya sudah ditentukan waktunya dan puasa yang wajibnya di dalam tanggungan. Jadi boleh ini sama-sama digabung juga oleh Abu Hanifah, tapi membedakan antara puasa yang wajib sudah ditentukan waktunya dan wajib yang di dalam tanggungan. Kalau wajib yang sudah ditentukan waktunya kayak puasa Ramadan dan nazar di hari-hari tertentu, sebagaimana tadi di atas, boleh niat setelah fajar. Tetapi kalau wajibnya karena punya hutang, fi dhimmah, tanggungan, maka itu wajib sebelum fajar. Li'annal wajib al-muayyan lahu waktun maksus, karena wajib yang sudah ditentukan lahu waktun maksusun, punya waktu-waktu tertentu, waktu yang dikhususkan, yang ditentukan. Yaqumu maqamman niyati fit ta'yin, ya, menduduki posisi niat di dalam ta'yin. Kalau dengan sudah tahu mau puasa Ramadan kan pasti puasa, ya berarti dengan waktu maksus itu sudah merupakan ta'yin, sudah ditetapkan, tidak perlu dimalamkan. Walladzi fi dhimmah laysa waktun maksus, sedangkan yang fi dhimmah puasanya karena tanggungan, laysa lahu waktun maksus, dia tidak punya waktu tertentu. Kayak qada puasa itu kan waktunya kadang-kadang nggak ditentukan niatnya, kapan kita mau membayar qada. Nah, fa aujaba anna ta'yin bin niyah, maka Imam Abu Hanifah mewajibkan, atau fa aujaba anna ta'yin, sungguhnya ta'yin itu bin niyati, dengan niat, untuk menentukan, ta'yin itu menentukan, bin niyati dengan niat. Penentuan niat ini berarti harus dilakukan di malam hari. Wallahualam. Nah, paragraf ini kira-kira apa ya? Itu membahas tentang bagaimana jalur atau bagaimana hadis yang ada di paragraf yang ini, yang kedua tadi, dipahami oleh para ulama. Ada yang menggunakan tarjih, ada yang menggunakan thariqatul jam'i. Itu. Baik, teman-teman, itu saja. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, Anda bisa menyimpulkan siapa saja ulama yang disebutkan dalam bab ini
dalam kitab Busyam tentang waktu niat, siapa saja ulama yang berbeda pendapat tentang waktu berpuasa. Waktu niat dalam berpuasa. Waktu niat yang diperselisihkan itu apa? Kita bisa tahu waktu niat itu antara waktu setelah fajar dan sebelum fajar yang diperselisihkan. Berbeda pendapat, yang berbeda pendapat itu adalah Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah. Kemudian apa dalilnya perbedaan pendapat tersebut? Silakan jawab. Yang ketiga, bagaimana jalan keluar yang ditempuh oleh para imam tadi dalam menyelesaikan persoalan niat di dalam puasa, baik puasa sunnah maupun puasa fardu. Baik, terima kasih. Itu saja. Mudah-mudahan semakin rajin ya. Kita akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.